Baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Antonius Timberlus Manehat dengan NPM 33220003. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Timur. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTS saya tentang 4 pilar pendidikan menurut UNESCO pada mata kuliah belajar dan pembelajaran. Pada slide pertama, mari kita lihat bersama 4 pilar pendidikan yang dicanangkan oleh UNESCO. Yang pertama, learning to know atau belajar untuk mengetahui. Yang kedua, learning to do, belajar untuk melakukan. Yang ketiga, learning to be, belajar untuk menjadi pribadi yang utuh. Yang keempat, learning to live together atau belajar untuk hidup bersama. Pada slide berikut, mari kita melihat penjelasan singkat dari 4 pilar tersebut. Yang pertama, learning to know, belajar untuk mengetahui. Hakikat proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik menguasai teknik memperoleh pengetahuan, bukan hanya semata-mata memperoleh pengetahuan konsep, apa yang perlu diketahui dan bagaimana cara efektif untuk mengetahuinya. Learning to know selalu mengajarkan tentang arti pentingnya sebuah pengetahuan, karena di dalam learning to know terdapat learning how to learn. Artinya, peserta didik belajar untuk memahami apa yang ada di sekitarnya. Learning to know juga mengajarkan tentang lifelong of education atau yang disebut dengan belajar sepanjang hayat. Arti pendidikan sepanjang hayat, long life education, adalah bahwa pendidikan tidak berhenti hingga individu menjadi dewasa dan tetap berlanjut sepanjang hidupnya. Yang kedua, learning to do, belajar untuk melakukan. Peserta didik harus mampu menghasilkan karya dari potensi yang dimilikinya, mempersiapkan peserta didik untuk dapat hidup di masyarakat, terjun ke dunia kerja, dan menghasilkan kreativitas yang dimilikinya. Learning to do berkaitan dengan kemampuan hard skill dan soft skill. Soft skill dan hard skill sangat penting dan dibutuhkan dalam dunia pendidikan, karena sesungguhnya pendidikan merupakan bagian terpenting dari proses penyiapan SDM yang berkualitas. Nilai inti dalam learning to do: yang pertama, manfaat manusia dalam martabat tenaga kerja, kebenaran dan kebijaksanaan, cinta dan kasih sayang, kreativitas, perdamaian dan keadilan, pembangunan berkelanjutan, persatuan dan solidaritas nasional, spiritual global. Yang ketiga, learning to be, belajar untuk menjadi pribadi yang di sini menuntut kita untuk belajar mandiri, menjadi orang yang bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan bersama, menitik beratkan kepada peserta didik untuk siap terjun ke masyarakat. Peserta didik harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Penguasaan pengetahuan dan keterampilan soft skill dan hard skill merupakan bagian dari proses menjadi diri sendiri atau learning to be. Menjadi diri sendiri dapat diartikan sebagai proses pemahaman terhadap kebutuhan dan jati diri. Belajar untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat. Belajar menjadi orang yang berhasil sesungguhnya merupakan proses pencapaian aktualisasi. Yang keempat, learning to live together, belajar untuk hidup bersama. Hal tersebut dikarenakan selain sebagai makhluk individu, manusia juga merupakan makhluk sosial, memberantas sikap egoisme,
membiasakan diri hidup bersama, saling menghargai, terbuka serta mau memberi dan menerima peka akan suka duka orang lain. Pada pilar keempat ini, kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi dan menerima perlu dikembangkan di sekolah maupun di masyarakat. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran dapat dijadikan sebagai bekal untuk mampu berperan dalam lingkungan di mana individu tersebut berada dan sekaligus mampu menempatkan diri sesuai dengan perannya. Giat yang harus dilakukan untuk dapat hidup, memahami diri sendiri, satu sama lain, dan dunia tempat kita hidup, menggunakan teknologi baru secara kritis, mencari posisi yang layak untuk kita di masyarakat, dan yang terakhir menciptakan dunia yang lebih layak dan lebih adil. Sekian dari saya.